Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bersama kami di sini, saya selaku host Sultan Dafa Yudiana dan teman saya. Hai, siapa lo di? Kami dari XI TKJ 2 yang sedang melaksanakan podcast tentang Hotel Yamamoto. Pasti tahu dong kalian semua tentang Hotel Yamamoto. Masa nggak tahu sih? Kalau bagi kalian nih yang nggak tahu Hotel Yamamoto tuh apa? Insiden Hotel Yamamoto itu adalah insiden yang biasanya diperingati atau diketahui dengan insiden perobekan bendera Belanda, coy. Oke. Di sini gue sudah membawa teman gue yang kebetulan expert dalam sejarah Hotel Yamamoto ini ya. Dia tuh researchnya mendalam banget ya, kayak wah gila banget sih. Nah, gue juga di sini kan pasti ada riset dan pengetahuan nih. Di sini tuh gue ngeliat bahwa di insiden Hotel Yamamoto nih ada beberapa insiden yang terdiri dari dan tersusun atas beberapa insiden lah. Langsung aja nih guys, gue tanya-tanya. Waktu itu kan ada gerakan pengibaran bendera Indonesia. Itu gimana sih, Is? Coba lu jelasin dong. Oh, jadi tentang pengibaran bendera merah putih. Ya, betul. Begini dah. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya surat pemerintahan Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September sampai 1945 bendera nasional seperti dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut tuh makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya dah. Oh, jadi waktu itu tanggal berapa tadi, Is? Tanggal 31 Agustus 1945. Wah, ada pengibaran bendera dengan memperingati bahwa Indonesia sudah merdeka ya? Iya. Wah, gila. Seru banget gak sih? Seru banget dong. Ya, cuma nggak aja. Nah, tapi gue denger malah ada kedatangan tentara sekutu nih. Itu lu bisa ceritain gak, Is, gimana tuh kronologinya, Is? Waduh, Selaku ekspor sejarah nih. agak yang ceritanya tidak agak panjang. Waduh, panjang banget ya. Waduh, susah. Kalau ada sesuatu yang kelewatan maaf ya. Siap. Jadi pada awalnya kedatangan tentara sekutu itu awalnya gini dah, Bang dari Indo, Belanda yang sudah keluar dari internirat menyusun suatu organisasi komunitas kontak sosial yang mendapat bantuan penuh dari Jepang. Nah, terbentuknya komunitas ini tuh disponsori oleh Palang Merah Indonesia, yaitu PMI. Yes. PMI. Tapi berlindung di balik Palang Merah, mereka malah melakukan kegiatan politik. Mereka tuh coba buat ambil alih gedung-gedung dan beberapa tempat yang udah mereka duduki lah gitu. Jadi ya, terus Hotel Yamamoto itu tuh pada tanggal 18 September 1945 datanglah mereka di Surabaya. Para sekutu dan Belanda dari IFNE atau singkatannya itu Allied Force Netherlands East Indies, sama rombongannya dari Palang Merah dari Jakarta. Nah, rombongan sekutu ini tuh ditempatin sama Jepang Surabaya, ditempatkan di Hotel Yamamoto, Jalan Tunjangan 65, sedangkan rombongan Interpros di Gedung Setan, Jalan Tunjangan 80 Surabaya. Mereka tuh nggak izin sama pemerintah Presiden Surabaya kan. Jadi dan sejak saat itu tuh Hotel Yamamoto dijadikan markas Rapwi, yaitu singkatan dari Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Internees, yaitu bantuan rehabilitas untuk tawanan perang dari internirat gitu dah. Gila, jadi Belanda itu memanfaatkan organisasi PMI yang bersifat netral gitu ya untuk menjajah Indonesia kembali gitu ya. Wah, gila ini. Lumayan cerdik mereka gerakannya. Nah, emang kan politiknya juga politik adu domba. Jadi kayak nggak perlu dimaklumi juga. Iya, nggak perlu dimaklumi juga karena kita langsung aja nih kan waktu itu tuh pasti kan mereka ada masa yang rusuh kan. Ya. Nah, di sini Jenderal Sudirman selaku jenderal kita saat itu, dia tuh mau berunding nih sama ketua dari tentara agresi militer gitu, yaitu bernama Kolekman. Lu bisa jelasin nggak sih? Di sini kan gua cek nih bahwa perundingannya gagal. Lu bisa jelasin nggak gimana? Oh, jadi karena gagalnya tuh pas habis ngumpulin masa tersebut, Sudirman yang merupakan Presiden daerah Surabaya, pemerintah Indonesia yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden yang masih diwakili pemerintah,
mencintai nipuan Surabaya Siu datang melewati kerumunan masa lalu masuk ke Hotel Yamato yang dikawal Sidik dan Haryono. Sebagai perwakilan RI, dia berunding dengan Blokman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung hotel. Tapi Blokman nggak mau mengakui kedaulatan Indonesia dah. Akhirnya terjadilah kekacauan di ruangan tersebut yang berujung kepada Blokman yang mati dicekik sama Sidik. Nah, Haryono dan Sudirman itu lari dah keluar hotel gitu. Wah gila, jadi Belanda ini benar-benar gak mau mengakui kedaulatan Indonesia gitu ya kayak batu banget mereka ya. Sampai siapa tadi namanya? Apa? Sidik sampai turun tangan. Iya, Sidik sampai turun tangan mencekek Blokman. Gila, Sidik jangan gitu ya Sidik. Aduh, emang nih kayak gimana ya, mereka tuh kayak baku banget nggak mau mengakui tentang kedaulatan Indonesia gitu ya. Iya, kita udah dijajah, nggak mau mengakui kedaulatan juga. Nah, pada akhirnya masa itu makin meramai di situ, makin memanas lah. Nah, di sini gue dengar kita masuk ke main dish-nya nih, kita masuk ke topik utamanya. Di sini setelah setelah gagal perundingan, nah ada perobekan bendera Belanda nih yang paling terkenal ya kan, paling identik di Indonesia. paling identik. Lu bisa jelasin nggak sih gimana kronologi? Itu tentang perobekan bendera Singapura yang berada di hotel Yamato. Jadi ceritanya di luar hotel Yamato itu para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak pintu masuk ke hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Nah, sebagian pemuda tuh berebut naik ke atas hotel gitu buat menurunkan bendera Belanda. Setelah itu Haryono yang semula bersama Sudirman itu kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pembacaan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda. Terus habis itu mereka merobek bagian birunya dan menggeraknya puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik merdeka berulang kali. Itulah kenapa bendera Indonesia ke kita. Itu dia guys yang kita sampaikan. Nah, dari situ juga perang 10 November terjadi karena Belanda itu nggak terima sama kedaulatan Indonesia. Pada akhirnya perang itu pecah di seluruh Surabaya gitu loh, di seluruh pelosok Surabaya. Nah, oke guys, cukup sekian podcast yang saya Sultan Dafa sampaikan, dan Kais yang Mauludin selaku expert sejarah dalam Hotel Yamamoto ini, kesimpulannya adalah kita tuh jangan jadi kayak Belanda yang suka playing victim guys. Betul, sama kayak yang terjadi sekarang di dunia ini. Jadi kalian tuh kalau misalnya ada apa-apa tuh kayak ya udahlah, terima aja lah gitu, terima apa adanya. Dan kita juga harus meningkatkan semangat kemerdekaan kita, karena kalau kita sudah merdeka, kita harus tetap merdeka. Cukup sekian podcast yang saya sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.